Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu sukacita yang besar untuk menyapa seluruh umat Kristen yang ada di Kabupaten Sigi melalui tayangan ini. Melalui acara Mimbar Kristen, Bimas Kristen Kabupaten Sigi, saya menyapa saudara dengan hangat dalam sukacita yang penuh di dalam Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat di tengah pandemi COVID-19 ini dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerahnya, kita ada dalam bulan yang ke-11 tahun ini. Kita hampir menghabiskan waktu yang ada di tahun 2020. Dan tidak lama lagi umat Kristen di seluruh dunia akan memperingati peristiwa kelahiran Juru Selamat. Penting untuk kita tidak menghabiskan setiap waktu yang ada ini dengan tidak sia-sia. Tapi mari kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan yang sedang memperhatikan kehidupan kita. Untuk itu saya mengajak kita membaca dan merenungkan salah satu mazmur Raja Daud yang begitu terkenal, yang akan membawa kita ke dalam perenungan yang dalam mengenai arti hidup bersama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita melanjutkan dalam perenungan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini masih boleh bersekutu dengan Tuhan melalui tayangan video di YouTube ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan akal pikiran dan hati yang suci, bersih, murni, agar dapat mengerti firman-Mu secara utuh, sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, urapilah hamba-Mu yang hina dan penuh dosa ini, agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman-Mu ini mengajar kami, mendidik kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran. Tuhan, berkaryalah dalam saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, memampukan kami mengerti akan firman Tuhan. Ya Yesus, sumber firman yang hidup, bersabdalah, sebab kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Amin, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, ini merupakan mazmur yang menggambarkan bagaimana indahnya relasi antara Tuhan dan manusia. Bagaimana tenangnya hidup dituntun oleh gembala yang agung. Maka seorang Daud mengungkapkan apa yang selalu dilakukan oleh gembala untuk domba-dombanya. Saudara, banyak hal yang diperbuat oleh gembala. Tetapi saat ini saya ingin kita mengerti bagian ini dalam satu poin, bahwa gembala itu memperhatikan domba-domba. Tuhan sebagai gembala begitu memperhatikan kita. Mazmur ini dimulai dengan Daud yang mengungkapkan, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, betapa kehidupan orang Kristen diperhatikan Tuhan. Ia takkan membiarkan kita untuk merasa kekurangan. Tidak pula ia menjanjikan hidup yang berkelimpahan, tapi kita diajar untuk mengerti hidup yang berkecukupan di hadapannya. Hidup yang senantiasa bersyukur dengan segala yang dimiliki. Bukan hanya itu, saudara-saudara sekalian,
ketika kita membaca ayat selanjutnya, Tuhan sebagai gembala membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ia membimbing kita ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa kita. Ia menuntun kita ke jalan yang benar. Saudara perhatikan baik-baik kalimat-kalimat yang ditulis oleh Raja Daud tadi. Bukan kita sendiri yang mencari rumput. Bukan kita sendiri yang cari air. Bukan kita sendiri yang mencari jalan yang benar. Bukan kita sendiri yang cari penyegar dan penyejuk jiwa. Tapi waktu hidup kita digembalakan oleh Tuhan, maka Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita, memuaskan kita dengan cara-cara yang ajaib, menjadikan kita domba yang gemuk secara rohani. Saudara-saudara, siapa manusia yang tidak mau kepuasan seperti ini terjadi dalam kehidupan kita? Tidak pernah domba dibiarkan kelaparan. Tidak pernah domba dibiarkan kehausan. Selalu jiwa kita disegarkan dan dikenyangkan oleh Tuhan. Ini bentuk perhatian saudara-saudara sekalian yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia. Hanya Tuhan yang mengerti kebutuhan kita. Maka hanya Tuhan yang tahu bagaimana mencukupkannya. Saudara, betapa hidup kita diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan di dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, Tuhan hadir di sana. Tuhan beserta kita. Dan Tuhan menghibur kita. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dalam bahaya, dalam ketakutan, di tempat yang kita mustahil sekalipun ditolong, Tuhan hadir di sana, memberikan perhatiannya kepada kita. Amin, saudara-saudara sekalian. Lalu mengapa banyak orang yang merasa kekurangan dalam hidupnya? Mengapa banyak orang kaya yang tetap saja merasa kurang akan hartanya, sehingga dia terjatuh dalam korupsi? Mengapa banyak orang yang tidak pernah puas akan kehidupan mereka? Mengapa banyak orang yang merasakan kesendirian, padahal keluarga mereka lengkap? Mengapa banyak orang takut menjalani kehidupan, sehingga ciut imannya ketika menemukan persoalan-persoalan yang besar? Karena terkadang saudara-saudara, kita manusia tidak membiarkan hidup kita digembalakan oleh Tuhan, Sang Gembala Agung itu. Maka saudara-saudara, terkadang kita memiliki semuanya, kita punya semuanya, tapi kita tidak bisa menikmati apa yang kita miliki. Punya segalanya, tetapi masih ada kekurangan yang kita rasa. Masih ada aja rasa cemas, masih aja ada rasa takut dan rasa khawatir. Tapi dalam Mazmurnya, Daud menyadari bahwa segala kehidupannya dipuaskan oleh Tuhan. Tak pernah berkekurangan, jiwanya segar, dihibur dalam kekelaman. Saudara, ini bukan berarti bahwa hidup Daud dijanjikan harta yang berlimpah. Tetapi Daud menyadari segala yang dibutuhkannya ada dalam satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan yang memuaskan jiwanya. Saudara-saudara sekalian, maka marilah kita sebagai umat gembalaannya memberikan kehidupan kita dipimpin oleh gembala itu, sehingga kita boleh merasakan perhatian yang diberikan oleh gembala itu kepada kita. Selanjutnya saudara, saya mengajak kita memperhatikan kata-kata Daud dalam Mazmur ini yang mengindikasikan pentingnya sebuah relasi antara gembala dan domba. Jika kita memperhatikan Mazmur 23 ini, ditulis Daud dengan penuh kerendahan hati bahwa Tuhan adalah gembalanya secara pribadi. Bisa saja Daud mengungkapkan Tuhan adalah gembala Israel, tapi berulang-ulang kali dia menyebut aku, kataku dalam Mazmur ini. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku, Ia membimbing aku, Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
sebab engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu lah, itulah yang menghibur aku. Saudara bisa baca selanjutnya, berulang-ulang kali Daud mengatakan aku, ku dan ku. Saudara, ini berarti bahwa Tuhan sebagai gembala harus disadari secara pribadi, harus dimengerti secara pribadi, harus diimani secara pribadi. Sebagaimana Daud sadar akan pentingnya relasi yang intim antara domba dan gembala, antara umat manusia dan Tuhan, begitu pula kita pentingnya punya relasi secara pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sudahkah kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Atau kita hanya ikut-ikutan saja ke gereja, ikut-ikutan saja karena lihat yang lain menyembah dan memuji Tuhan, lalu saya ikut-ikut saja menyembah dan memuji Tuhan, melakukan hal yang sama tanpa mengerti apa sebenarnya yang kita lakukan di gereja. Atau saudara, kita terkadang hanya menjadi orang Kristen karena keluarga kita Kristen, tanpa mengerti sungguh-sungguh iman Kristen. Saudara-saudara, saya mau membicarakan, memberitahukan kepada semua yang menyaksikan tayangan ini, marilah kita bangun relasi secara pribadi dengan Tuhan. Melalui relasi itu kita mengenal Dia, Dia pun mengenal kita. Seperti yang Yesus katakan, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jangan sampai kita bertahun-tahun Kristen tapi tidak mengenal dengan dalam siapa kita percaya selama ini. Saudara-saudara, ada seorang pemuka agama besar yang bernama Paulus, orang ahli kitab suci, melayani di bait Allah. Tapi sampai di satu titik Tuhan menjumpai dia dalam Kisah Para Rasul, tapi dia tidak kenal Tuhan. Dia malah ungkapkan satu pertanyaan, siapakah engkau? Jangan sampai kita terjatuh dalam ketidaktahuan ini akan iman kita, saudara. Tapi marilah kita sungguh-sungguh secara pribadi mengenal gembala kita setiap hari, setiap saat berjalan bersama Dia dalam hidup ini. Saudara, mari kita buka hati kita, arahkan mata hati kita kepada Tuhan, bangun relasi yang intim dengan Dia, dan rasakan bagaimana Dia menyegarkan jiwa kita. Tuhan adalah gembalaku. Daud mengucapkan pengakuan ini dalam Perjanjian Lama, namun hal ini dipertegas oleh Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Akulah gembala yang baik. Gembala itu hadir, saudara-saudara, dalam dunia. Gembala itu mencari domba yang sesat. Gembala itu menghibur mereka yang berduka, menyembuhkan yang terluka, menyejukkan hati manusia. Saudara, tapi perkataan Yesus tidak berhenti sampai di situ waktu Dia menyebut dirinya sebagai gembala. Tapi selanjutnya Ia katakan, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala itu telah memberikan nyawanya untuk kita, umat gembalaannya. Di atas kayu salib, nyawanya Dia berikan, penuh pengorbanan untuk kita semua yang percaya kepadanya. Sehingga saudara, marilah kita membaringkan kehidupan kita hanya dalam dekapan Sang Gembala itu, Yesus Kristus, yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Sudahkah Tuhan menjadi gembala dalam hidupmu? Sudahkah engkau biarkan hidupmu digembalakan oleh Tuhan? Sudahkah hari-harimu berelasi mengenal Dia dalam kehidupan? Saudara, mari saya mengajak kita untuk membiarkan kehidupan kita dipimpin oleh gembala, diperhatikan oleh gembala. Biar Ia yang membarikan kita ke dalam padang rumput, biar Ia yang menuntun kita dalam rumput hijau, biar Ia yang memimpin kehidupan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menjalani hidup dengan penuh penggembalaan dari Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari telah mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini kami telah mendengar firman Tuhan. Melalui media apapun itu, kami percaya Tuhan telah memberkati kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah mendengar bahwa Tuhan adalah gembala kami. Kami mau membiarkan kehidupan kami dipimpin oleh gembala, dipimpin oleh Tuhan, Sang Gembala Agung itu, Sang Gembala yang baik. Biarlah Tuhan memimpin hidup kami, memberkati, menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati semua yang menyaksikan tayangan ini melalui media apapun. Kiranya Tuhan menyentuh hati mereka, menjamah hati mereka, supaya kami semua dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini kami berada di Indonesia. Kiranya Tuhan menyertai bangsa dan negara ini, memberkati pemimpin-pemimpin bangsa ini, pemerintah, hingga pada masyarakat lapisan yang terendah. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi bangsa ini, agar bangsa ini memuliakan nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan-kehidupan yang ada di bangsa ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pilkada Sulteng, Sulawesi Tengah, gubernur yang akan berlangsung 9 Desember. Dan juga pilkada Kabupaten Sigi yang akan berlangsung 9 Desember. Kiranya Tuhan menyertai siapapun yang terpilih. Kami hanya tahu itu semua hanya dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dan berkarya, memberikan keamanan dan ketenangan dan situasi yang kondusif dalam pilkada nanti. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang masih merebak di seluruh dunia. Kiranya COVID ini mengajarkan kepada kami bahwa hanya Tuhan yang kekal, dan kami sebagai manusia akan habis pada waktunya. Biarlah semua umat manusia mengerti hal ini, sehingga mereka menjadi takut kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan dalam pandemi COVID ini. Berkati setiap suster, dokter yang telah bekerja keras memperjuangkan kesembuhan-kesembuhan, yang telah berusaha menyembuhkan semua orang yang positif terjangkit. Berkati rumah-rumah sakit, tenaga-tenaga medis dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai. Berkati mereka yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan memberikan kekuatan dan pemahaman yang baik mengapa mereka harus mengalami penyakit ini. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk kantor Bimas Kristen Kabupaten Sigi dan semua penyuluh-penyuluh agama Kristen dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai, Tuhan membimbing apa yang mereka rencanakan dalam kehidupan mereka, sehingga program-program mereka baik di kantor maupun semua penyuluh dapat terjalan dengan baik. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya diatur oleh Tuhan, digembalakan oleh Tuhan, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hidup dengan penuh penggembalaan dari Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan, Pada Tuhan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia Orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang
sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, percaya selalu bersandar padanya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, percaya selalu bersandar padanya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, percaya selalu bersandar padanya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, percaya selalu bersandar padanya. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera